Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Karena sakit hati membuat saudaranya sendiri melakukan hal yang tidak diharapkan kepada saudara lainnya, maka bapaknya baru saja berusia 2 minggu dengan tanah yang masih basah dan juga bunga yang masih terlihat segar. Namun semua anak-anaknya sudah merebutkan harta warisannya. Almarhum Pak Bahar adalah orang yang sangat kaya raya di desa, dan Pak Bahar memiliki 5 orang anak. Semuanya laki-laki, ya bisa disebut dengan Pandawa 5. Anak pertama bernama Sigit, anak kedua bernama Dodi, anak ketiga bernama Yasin, yang keempat bernama Igun, dan yang terakhir bernama Zubir. Kelima anaknya ini sudah memiliki istri dan anak masing-masing. Sebelum bapaknya meninggal dunia, semua anaknya ini rukun-rukun saja tanpa ada pertengkaran atau bahkan perdebatan sekecil apapun. Karena kelima anaknya ini selalu beliau nasihati, sesama saudara seharusnya saling rukun dan saling membantu sesama. Istrinya Pak Bahar sudah meninggal sejak lama. Dulu istrinya ini meninggal karena menderita sakit jantung, sedangkan Pak Bahar meninggal karena Pak Bahar memiliki riwayat sakit komplikasi yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Apalagi dengan usianya yang sudah semakin tua, bahkan semua kulit yang ada di tubuhnya pun semakin berkeriput dan semua rambutnya yang sudah memutih, bahkan berjalan pun sudah membungkuk. Pak Bahar memiliki usaha yang dirintisnya sejak dulu, yaitu memiliki beberapa cabang toko bangunan yang sudah terkenal dan berkembang dengan baik. Dan sekarang setelah Pak Bahar meninggal dunia, harta warisannya akan dibagi kepada kelima anaknya secara merata. Akan tetapi, ada salah satu dari anaknya yang serakah dan ingin menguasai semua harta warisannya. Sehingga kelima anaknya itu menjadi tidak akur dan saling mencaci maki antara sesama. Anak kelimanya Pak Bahar tergolong orang yang kurang mampu. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain memiliki harta yang berlimpah karena semuanya sudah sukses dan kaya raya. Zubir memiliki istri yang bernama Lastri dan sudah memiliki 3 anak. Mereka tinggal jauh dari saudara-saudaranya karena mereka tidak kuat dengan cacian dan hinaan dari saudaranya. Mungkin karena Zubir ini merupakan keluarga yang kurang mampu, maka saudaranya itu enggan untuk dekat-dekat dengannya, dan Zubir juga sadar diri untuk tidak mau merepotkan saudaranya. Semenjak kepergian Pak Bahar, Zubir semakin dihina oleh keempat kakaknya dan juga dicaci maki. Harta warisan milik Pak Bahar ini berlimpah. Sawahnya berhektar-hektar dan aset-aset lain yang dimiliki Pak Bahar juga sangat banyak. Hingga suatu ketika, semua anak-anaknya Pak Bahar berkumpul di rumah Pak Bahar untuk membahas pembagian harta warisan. Saat itu Zubir juga ikut berkumpul di sana, begitupun anak dan istrinya. "Pokoknya aku sebagai kakak yang tertua, akulah yang mendapat bagian paling banyak," ucap Sigit. "Tidak bisa begitu. Aku kan anak terakhir, jadi aku yang harus dapat lebih banyak. Apalagi kalian semua kan semuanya sudah bergelimang harta, sedangkan aku hanya hidup pas-pasan," timpal Zubir. "Halah, itu alasan kamu saja supaya dapat lebih banyak. Dengan alasan hidup pas-pasan lagi," cegat Yasin. "Ya memang begitu keadaannya, kan di dalam wasiat anak terakhir yang mendapat bagian paling banyak," ujar Zubir. "Tidak bisa," timpal Sigit. Akhirnya perdebatan pun tak terelakkan sampai pada akhirnya mereka semua beradu fisik. Sudah, jangan bertengkar. Kalian ini seperti anak kecil saja. Masalah begini harus bertengkar terlebih dahulu," teriak Bu Salamah, istri Pak Sigit. Setelah mendengar teriakan dari Bu Salamah, semuanya terdiam sejenak dan menghentikan semua perdebatan itu. Karena Zubir tidak mau bertengkar dengan kakak-kakaknya, Zubir akhirnya mengalah dan memilih untuk pergi dari tempat itu. "Ayo kita pulang saja," ucap Zubir kepada anak dan istrinya. Zubir tinggal di sebuah gubuk yang ada di tengah sawah. Bangunan rumahnya masih terbuat dari bilik bambu. Namun meskipun begitu, Zubir tetap bersyukur dan menerima kenyataan tersebut. Sedangkan keempat kakaknya itu hidup berkecukupan dengan rumah mewah dan beralaskan keramik.
Bahkan setiap ada hari-hari besar saja, Zubir dan keluarganya selalu dikucilkan dan tidak diajak untuk berkumpul bersama. Zubir bekerja sebagai petani dan sedangkan Lastri bekerja di tempat tetangganya sebagai buruh cuci. Hingga suatu ketika malam hari keluarganya Zubir itu kehabisan beras dan anak-anaknya sudah kelaparan. Sedangkan saat itu Zubir dan Lastri sedang tidak memegang uang sepeser pun. Lastri pun mencoba untuk mencari pinjaman ke sana kemari ke tetangga, berharap bisa mendapatkan pinjaman uang atau bahkan beras untuk makan malamnya. Namun setelah mencari pinjaman ke sana kemari, Lastri tidak mendapat pinjaman sama sekali. Ketiga anak-anaknya tengah menunggu ibunya di depan bangku rumahnya yang terbuat dari bambu, sembari memegangi perutnya masing-masing karena perutnya terasa lapar. Dengan berjalan perlahan dan wajah tertekuk, Lastri berjalan menuju ke halaman rumah. Hatinya terasa sakit karena melihat anak-anaknya kelaparan. "Gimana Bu? Apa Ibu dapat beras?" tanya Rizka, anak pertamanya. "Maaf ya Nak, Ibu tidak membawa apa-apa." "Kalau gitu aku mau pinjam ke rumah Pak D saja ya Bu. Siapa tahu mereka mau membantu." "Jangan Nak, nanti bapakmu tahu." "Oh iya, Bapak di mana?" "Gak tahu Bu, dari tadi gak lihat Bapak. Kayaknya keluar rumah," jawab Rizka. Sebenarnya Lastri tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk meminjam atau meminta tolong kepada kakak-kakaknya, karena pasti mereka akan menghina keluarga Zubir dan mencacinya. Namun karena terpaksa dan kasihan melihat anak-anaknya kelaparan, Lastri pun pergi ke rumah Yasin, kakak ipar nomor 3, yang kebetulan rumahnya lebih dekat dengan rumah Zubir. "Ya sudah Nak, kalian masuk ke dalam rumah saja dan pintunya dikunci. Ibu mau pergi dulu ke rumahnya Pak D." "Iya Bu." Dengan langkah perlahan dan tertatih, Bu Lastri berjalan menuju ke rumah Yasin, padahal tubuhnya sudah terasa lemas dan seakan tidak bisa untuk melanjutkan kembali jalan karena perutnya masih sangat kelaparan dan membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Hingga sesampainya di rumah Yasin, terdengar suara ramai dari depan rumahnya. Lalu Lastri mendekat ke depan pintu lalu mengetuk pintunya. "Assalamualaikum." Seketika suara ramai di dalam rumahnya itu terdiam dan hening. "Waalaikumsalam." "Mau apa kamu kesini?" ucap Farah, istri Yasin ketika membukakan pintu. "Mau pinjam uang atau mau minta beras?" cecar Farah. Namun Lastri masih saja tertunduk mendengar cecaran dari Farah. Tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang menghampiri ke depan pintu. Laki-laki itu adalah Yasin. "Ada apa sih?" "Ini Mas, adik iparmu biasa mau pinjam uang," ucap Farah ketus. "Alah, pinjam uang terus, yang bulan lalu saja belum dikembalikan," timpal Yasin. "Saya mohon Mas, saya pinjam 20.000 saja, biar bisa buat beli beras dan lauk." "Tidak ada, kamu ini selalu saja melunjak." Lalu Yasin dan Farah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Sontak Lastri terperanjat dan dengan hati yang tersayat, Lastri pergi meninggalkan rumah Yasin. Lastri benar-benar bingung harus mencari kemana lagi karena dia sudah tidak tahu harus pergi kemana. Hingga lagi-lagi dengan membawa tangan kosong, Lastri pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lastri melihat anak-anaknya terlihat pucat dan kelaparan. Lastri pun melihat ke dapur, siapa tahu masih ada sisa makanan. Saat ke dapur, ternyata masih ada sebuah singkong yang didapatnya di kebun belakang rumah kemarin. Akhirnya, Lastri merebus singkong tersebut sebagai pengganjal rasa laparnya dan ketiga anak-anaknya. Setelah beberapa menit kemudian, singkong yang direbusnya itu telah masak. "Ayo anak-anak, kita makan dulu seadanya." Ketiga anaknya pun menghampiri ke arah Lastri. Lastri membagi singkongnya untuk ketiga anaknya secara merata. Singkat cerita, Lastri menunggu suaminya yaitu Zubir di depan jendela depan rumahnya. Lastri terlihat cemas karena Zubir belum juga kembali, padahal sudah larut malam sekitar pukul 11 malam. Apalagi suasananya sedang hujan lebat. Karena tidak sanggup menahan rasa kantuk, akhirnya Lastri pun masuk ke dalam kamar untuk merebahkan tubuhnya dan tidur. Sementara Zubir malam itu ternyata tadi pergi ke rumah temannya untuk mencari pekerjaan. Kebetulan Zubir memiliki teman yang menawarkan pekerjaan kepada Zubir waktu itu.
Namun pekerjaannya itu yang mengharuskan dirinya untuk pergi jauh dari rumahnya. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan keempat kakak-kakaknya itu, akhirnya Zubir menerima tawaran pekerjaan tersebut. Malam itu juga ternyata Zubir sudah membawa perlengkapan baju-baju untuk pergi bekerja selama beberapa bulan. Namun Zubir tidak memberitahu kepada Lastri dan anak-anaknya. Zubir bekerja di luar kota. Dia di sana bekerja sebagai pekerja proyek yang gajinya lumayan besar. Maka dari itu Zubir menerima pekerjaan tersebut. Sedangkan anak dan istrinya cemas di rumah karena mencari dan menunggu di mana keberadaan Zubir. Di sela-sela waktu, Zubir meminjam ponsel milik teman kerjanya untuk mengabari Lastri dan anak-anaknya di rumah. Dan kebetulan ponselnya Zubir tertinggal di rumah. Terdengarlah suara dering telepon dari ponsel yang ada di dalam kamar. Saat itu ada Rizka di dalam kamar itu. Lalu Rizka pun mengangkat teleponnya karena Lastri sedang cuci baju di rumah tetangganya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Seketika kedua adiknya datang menghampiri ke arah Rizka. Siapa kak? Bapak ya? Ucap Doni. Lalu Rizka pun menganggukkan kepalanya kepada adiknya itu pertanda mengiyakan. Ibu mana Riz? Tanya Zubir. Ibu masih nyuci di rumah tetangga pak. Coba panggilkan ibu dong, Bapak mau ngomong. Ya sudah bentar pak, aku panggilin ibu dulu. Dengan bersemangat, Rizka menghampiri ke ibunya yang sedang mencuci baju di rumah tetangga. Sedangkan sambungan teleponnya sudah diakhiri oleh bapaknya. Bu, ibu. Dari kejauhan, kebetulan ibu mencuci bajunya di samping rumah karena sumurnya terletak berada di samping rumah tetangganya itu. Sontak Lastri pun terkejut karena Rizka berteriak. Ada apa nak? Ayo bu pulang. Itu bapak tadi nelepon, katanya mau ngomong sama ibu. Lastri pun izin terlebih dahulu kepada tetangga untuk pulang terlebih dahulu. Hingga sesampainya di rumah, Lastri langsung menelpon kembali ke nomor baru yang tertera pada riwayat panggilan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, kamu di mana mas? Kenapa kamu pergi gak bilang-bilang? Kita semua di sini cemas mas. Iya Las, maaf ya. Aku sekarang kerja merantau. Kalian tenang saja. Kamu jaga anak kita dan jangan pernah datang ke rumah kakak-kakakku untuk meminjam uang ataupun beras ya. Iya mas, kamu kapan pulang? Kamu sabar ya. Aku akan pulang kalau semua uang sudah terkumpul. Lastri pun merasa sangat lega karena sudah mendapat kabar dan tahu di mana keberadaan suaminya itu. Setelah percakapan tersebut, Zubir mengakhiri sambungan telepon dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Lastri kembali ke rumah tetangga untuk mencuci. Anak-anaknya Lastri itu untungnya bisa mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya. Dengan ketiga anaknya selalu nurut serta saling menyayangi, tidak pernah bertengkar. Singkat cerita, semua kakak-kakaknya Zubir itu masih saja sibuk untuk merebutkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Tanpa hentinya dan tanpa bosan mereka semua berkumpul hanya untuk membicarakan tentang harta warisan. Malam itu, Lastri kebingungan karena lagi-lagi beras yang ada di rumah sudah habis tak bersisa. Dan uang hasil dari buruh nyucinya itu habis untuk biaya sekolah anaknya yang sudah menunggak. Bahkan itu pun belum terlunasi semua karena uang yang didapat itu tidak cukup. Sedangkan ketiga anaknya itu malam itu merasa kelaparan dan cacing-cacing yang ada di dalam perutnya itu saling bersahutan suaranya. Lastri pun mencari pinjaman lagi ke rumah-rumah tetangganya. Bukannya mendapat bantuan pinjaman, malah Lastri mendapat hinaan dari tetangganya itu. Lastri pun pulang ke rumah dengan membawa tangan kosong, membuat anak-anaknya melihat ibunya tidak membawa apa-apa. Wajahnya tertekuk sambil memegangi perutnya yang terasa lapar. Ibu tidak bawa apa-apa lagi ya? Iya nak, maafin ibu ya. Kalau gitu, ibu pinjam ke rumah Pak De saja bu. Siapa tahu dapat pinjaman di sana. Jangan Rizka, kita tidak boleh bapak untuk pergi ke rumah Pak De. Kalau ibu tidak mau, biar Rizka saja bu. Soalnya Rizka kasihan melihat adik-adik bu. Tidak usah Rizka. Baik kalau gitu, ibu saja yang pergi ke sana. Lastri dengan terpaksa akhirnya pergi juga ke rumahnya Igun untuk meminjam uang ataupun mendapat beras. Saat sampai di depan rumahnya, Lastri mendengar suara ramai.
Ternyata saat itu semua kakak-kakaknya sedang berkumpul dan membahas tentang harta warisan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Namun tidak ada sautan dari dalam rumah. Lastri pun kembali mengetuk pintunya dengan lebih keras. Terlihat seorang wanita datang membukakan pintu menghampiri Lastri. Wanita itu adalah istrinya Igun. Terlihat dari ambang pintu, semua kakak-kakak Zubir beserta istri-istrinya itu sedang berkumpul di sana. Mau apa kamu kesini? Saya mau pinjam uang, Mbak. Atau saya juga mau pinjam beras, Mbak. Tiba-tiba semua mata yang ada di dalam rumah terpandang menatap ke arah Lastri. Tiba-tiba Igun datang dan memberikan beberapa uang yang jumlahnya cukup banyak kepada Lastri. Terima ini. Ini adalah uang pembagian warisan dan kamu bawa saja karena ini sudah bagiannya Zubir, ucap Igun. Akhirnya Lastri pun menerima uang itu dan membawanya pulang. Meskipun Lastri tahu uang warisan yang diberikan kepada keluarga Zubir itu tidak sesuai dan tidak merata dengan kakak-kakaknya yang lain. Akan tetapi Lastri menerimanya dengan senang hati. Sebelum pulang, Lastri pun mampir terlebih dahulu ke warung untuk membeli beras dan telur untuk makan malam ketiga anaknya yang tengah menunggu di rumah. Singkat cerita, ia pun pulang dengan membawa beras dan telur. Lalu Lastri memasak nasi dan telur itu. Bau masakan itu sangat harum sekali dan menggugah rasa lapar mereka yang sedari tadi perutnya sudah keroncongan. Setelah nasi dan telur itu matang, mereka makan malam bersama. Uang yang diletakkan di dalam kantong plastik kresek itu lalu Lastri pindahkan ke dalam lemari untuk disimpannya dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Hingga keesokan harinya, Lastri menelpon Zubir untuk memberitahu tentang uang warisan yang diberikan dari Igun. Mas, tadi malam Mas Igun sudah membagi warisan untuk kita. Namun, sepertinya uangnya untuk bagian kita tidak sebanding, Mas. Kenapa kamu terima uang itu, Lastri? Ya mau bagaimana lagi, Mas? Aku butuh untuk uang makan. Sedangkan aku saja tidak tahu harus mencari pinjaman kemana lagi. Ya sudah, setelah ini kamu jangan pernah menemui mereka lagi ya, Dek. Iya, Mas. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Zubir pun pulang ke rumah dan kepulangan Zubir membuat Lastri dan ketiga anaknya itu terkejut sekaligus bahagia karena sekian lama mereka tidak bertemu dengan Zubir. Zubir pulang dengan membawa uang yang begitu banyak dan uang dari hasil kerjanya itu Zubir gunakan untuk membuka usaha toko. Zubir membuka usaha toko elektronik dan toko sembako. Usahanya itu dengan berjalannya waktu semakin berkembang dan maju. Bahkan sekarang Zubir ini sudah bisa membangun rumah sendiri dan hidupnya sekarang sudah bergelimang harta. Dan sekarang kakak-kakaknya itu sudah tidak berani lagi untuk menghina atau bahkan mencaci makinya. Sekarang banyak juga para tetangganya yang datang untuk meminjam uang kepada Zubir. Semua saudaranya itu semenjak Zubir sudah sukses dan kaya raya, mereka semua berdatangan ke rumahnya dan berlaku baik kepada Zubir beserta keluarganya. Namun respon Zubir itu terhadap saudaranya hanya biasa saja. Hingga suatu ketika, Dodi kakak keduanya Zubir datang ke rumah untuk sekedar bertamu. Akan tetapi sikap Zubir itu tidak mengenakan. Dia cuek terhadap kakaknya, membuat Dodi naik pitam. Zubir, kamu itu sama kakaknya sendiri tidak sopan sekali. Sikapmu selengean seperti itu, tegas Dodi. Bukannya dulu kakak juga selalu bersikap seperti itu kepada kami dan keluarga kami, ucap Zubir tak terima. Kurang ajar. Tiba-tiba tangannya Dodi itu sudah melayang dan hampir saja menampar pipinya Zubir. Akan tetapi tamparan itu terhenti karena tangan Dodi dipegang oleh Lastri. Lepas, ucap Dodi. Dodi dan istrinya itu pun langsung pergi dari rumah Zubir. Selang beberapa hari, di malam hari saat Lastri sedang tertidur, Lastri bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, ia melihat ada beberapa ekor babi di depan rumahnya dan 3 ekor babi itu menatap tajam ke arah Lastri. Seketika dari salah satu babi itu mengatakan sesuatu kepada Lastri. Anakmu akan mati, ucap sosok itu. Sontak seketika Lastri berteriak. Tidak. Lastri pun terbangun dengan napas yang terengah-engah dan keringat yang membasahi seluruh bajunya. Zubir yang tertidur di sampingnya Lastri ikut terbangun ketika mendengar teriakan dari Lastri. Kenapa, Dek? Namun Lastri masih tetap terdiam sembari mengatur napasnya.
Kamu mimpi buruk. Lastri pun mengagukan pertanda mengiyakan pertanyaan dari suaminya itu. Lalu setelah sedikit tenang, Lastri pun menceritakan semuanya kepada Zubir tentang mimpinya itu. Sudah, kamu tenang saja. Itu hanya mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Kamu istighfar saja, Dek, ucap Zubir menenangkan. Zubir pun melanjutkan kembali tidurnya, sedangkan Lastri masih tetap terjaga dan tetap tidak bisa tidur kembali. Sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun Lastri masih saja tidak bisa tidur. Perasaannya tidak enak dan tidak tenang. Keesokan harinya, tiba-tiba saja anaknya yang kedua demam tinggi seketika dan tubuhnya menggigil. Dengan kedua matanya yang melotot, tubuhnya kejang-kejang hebat. Sementara Lastri dan Zubir panik melihat Doni. Gimana ini mas, Doni jadi begini. Kita bawa ke rumah sakit saja sekarang. Akhirnya Doni pun dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya. Dan beberapa saat kemudian mereka semua akhirnya sampai juga di rumah sakit. Tubuhnya Doni masih terlihat sangat mengejang dan menggigil. Dokter pun langsung memeriksa Doni. Namun secara medis kata dokter, Doni tidak menderita sakit apapun. Sontak hal itu membuat Zubir dan Lastri kebingungan. Zubir pun teringat dengan salah satu orang pintar yang ada di kampungnya, yakni teman Zubir sendiri. Setelah dari rumah sakit, lalu Doni dibawa Zubir ke rumah salah satu orang pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sosok lelaki tua dari dalam rumah. Pak, tolong anak saya, Pak. Silakan bawa masuk dulu. Zubir dan Lastri pun membawa masuk Doni, lalu Doni direbahkan pada kasur yang sudah disediakan oleh Pak Kliwon. Tubuhnya Doni semakin memucat dan menggigil. Anak saya kenapa, Pak? Namun Pak Kliwon tidak menjawab pertanyaan dari Zubir. Hingga setelah selesai melakukan doa-doanya, seketika saja Doni terbatuk-batuk darah dan yang keluar dari dalam tubuhnya itu adalah belatung yang sangat busuk baunya. Anakmu itu akan dijadikan tumbal. Tumbal? Siapa pelakunya, Pak? Lalu Pak Kliwon memegangi dahinya Zubir dengan membaca doa yang entah apa doanya, serta membacakan doa kepada segelas air putih. Lalu air putih itu diberikan kepada Zubir. Minumlah ini. Untuk apa, Pak? Sudah, minum saja. Kamu akan tahu siapa orang yang sudah melakukan ini. Tanpa ragu, akhirnya Zubir pun meminum segelas air putih tersebut. Hingga setelah menegak air putih itu, seketika wajah Zubir berubah menjadi merah dan emosinya mulai naik pitam. Seketika Pak Kliwon mengembalikan kembali dan menutup kembali mata batin Zubir. Sekarang kamu sudah tahu kan siapa pelakunya? Kurang ajar, ucap Zubir emosi. Iya, jadi saudaramu selama ini telah melakukan pesugihan dan sekarang dialah yang akan menumbalkan keponakannya sendiri, ucap Pak Kliwon. Tapi anak saya bisa disembuhkan kan, Pak? Bisa saja, akan tetapi harus ada syarat yang harus kamu siapkan untuk mencabut tumbal itu. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya kamu harus menyiapkan 7 ekor ayam hitam dan beberapa sesajen. Kalau begitu, akan saya lakukan, Pak. Tapi kamu harus secepatnya menyiapkan hal itu, karena kalau tidak, anakmu akan mati. Akhirnya Zubir pergi meninggalkan Doni dan Lastri di tempat Pak Kliwon. Dan Zubir pergi untuk mencari persyaratan ayam hitam 7 ekor. Zubir pun pergi ke pasar untuk mencari ayam hitam itu sebagai persyaratannya. Di berbagai pasar, Zubir mencari ayam hitam itu. Di pasar pertama yang didatangi oleh Zubir, dia mendapatkan 2 ekor ayam. Setelahnya Zubir mencari kembali ayam hitam tersebut ke pasar yang lain. Dan pada akhirnya Zubir menemukan 5 ekor ayam hitam di pasar yang dia datangi. Setelah semua 7 ekor ayam hitam itu sudah terkumpul, Zubir tak lupa untuk membeli sesajen berupa kembang 7 rupa, kelapa muda, kelapa tua, pisang yang berukuran kecil, dan berukuran sedang dan besar. Setelah semua persyaratannya sudah terkumpulkan semua, Zubir pun kembali ke tempatnya Pak Kliwon. Anaknya Doni ini sudah terlihat tak berdaya dan tubuhnya seketika menjadi kurus, bahkan wajahnya memucat. Sedangkan kedua anaknya yang lain yaitu Rizka dan Lili sedang di rumah berdua.
Sesampainya di rumah Pak Kliwon, persyaratan tersebut diberikan kepada Pak Kliwon. Ini Pak, saya sudah mengumpulkan semua persyaratannya. Bagus. Lalu Pak Kliwon pergi ke dalam kamarnya untuk melakukan ritual. Saat Pak Kliwon sedang melakukan ritualnya di dalam kamar, tiba-tiba saja tubuhnya Doni menjadi semakin kejang dan matanya melotot serta lidahnya menjulur ke depan. Sementara Zubir dan Lastri panik melihatnya. Lastri hanya bisa menangis melihat penderitaan anaknya itu. Sedangkan Pak Kliwon sedang merapalkan mantranya di depan kemenyan dan sesajen serta 7 ekor ayam hitam yang ada di meja hadapannya. Beberapa saat kemudian, Pak Kliwon keluar dan tiba-tiba saja Doni pingsan tak sadarkan diri. Ternyata dalam melakukan ritualnya, Pak Kliwon telah bertarung dengan babi yang ukurannya sangat besar dan akhirnya Pak Kliwon menang. Beberapa saat kemudian, Doni pun sadar diri dengan tubuh yang masih lemas, akan tetapi sukmanya sudah kembali ke dalam jiwa dan raganya. Doni sembuh, hanya saja masih lemas tubuhnya. Lastri dan Zubir pun memeluk Doni dengan erat, dengan tangisan yang tak terbendungkan. Terima kasih Pak Kliwon, terima kasih. Singkat ceritanya, setelah Doni sembuh, sekarang anak pertamanya lah yang menderita sakit setelah seminggu Doni sembuh. Rizka tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mengeluarkan koreng yang membusuk dan bernanah. Baunya sangat busuk dan entah sakit apa yang diderita oleh Rizka ini. Dan malam harinya sebelum Rizka sakit, Lastri kembali bermimpi buruk. Saat itu, dalam mimpinya, Lastri melihat ada genderuwo yang berdiri di depan rumahnya dengan mata yang merah menyala dan memiliki gigi taring yang sangat tajam keluar dari mulutnya. Sosok genderuwo itu seperti akan mengambil Rizka. Rizka saat itu sedang bermain di depan rumahnya bersama dengan adik-adiknya. Sosok genderuwo itu mengatakan kepada Rizka, "Ayo ikut aku." Namun seketika Rizka langsung digendong dengan sosok genderuwo itu. Lastri yang datang dari dalam rumah panik dan berteriak, lalu kedua adiknya itu menangis histeris. "Lepaskan anakku!" teriak Lastri. Namun seketika genderuwo itu menghilang, Lastri langsung terkulai lemas dan menangis sejadi-jadinya. Seketika Lastri pun terbangun dan ternyata saat Lastri sadar itu semua hanya mimpi. Tiba-tiba saja keesokan paginya Rizka menderita sakit koreng seperti itu. Wajahnya memucat dan terasa lemas. Lastri dan Zubir akhirnya membawa Rizka ke rumah sakit untuk diperiksa sakitnya. Namun saat sampai di rumah sakit, Rizka langsung diperiksa oleh dokter. "Gimana dok keadaan anak saya?" "Anak bapak ibu baik-baik saja, tidak menderita apapun." Seketika Lastri dan Zubir terlihat kebingungan. Padahal sudah jelas-jelas Rizka menderita sakit. Namun kata dokter Rizka baik-baik saja. Dokter hanya memberikan salep alergi kepada Lastri. Sementara itu Zubir mendapat kabar kalau kakaknya masuk ke rumah sakit. Sakit yang dideritanya tidak diketahui, namun matanya melotot dan tubuhnya tiba-tiba saja kurus. Akan tetapi perutnya membuncit, membesar seperti orang yang sedang hamil besar. Sementara Zubir sendiri, semua hartanya mulai habis tak bersisa karena untuk biaya pengobatan Rizka yang harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Karena Zubir tidak tahan melihat Rizka anaknya merintih meringis kesakitan setiap harinya. Akhirnya Lastri dan Zubir membawa Rizka ke dokter spesialis kulit untuk dicek keadaan kulitnya. Siang itu mereka pergi ke dokter spesialis kulit. Rizka diperiksa bahkan sampai di ronsen untuk melihat apa yang terjadi pada kulitnya Rizka. Namun setelah beberapa saat menunggu hasil ronsen keluar, dokter tersebut mengatakan kalau Rizka tidak menderita sakit apapun. Karena dalam hasil ronsen itu, dalam medis kulitnya Rizka ini normal-normal saja. Sampai Zubir dan Lastri pun bingung harus bagaimana lagi. Sementara Rizka terus kesakitan karena korengnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya yang disertai dengan nanah dan berbau sangat busuk. "Gimana ini mas? Kasihan Rizka." Akhirnya Zubir berpikir kembali dan dia teringat dengan Pak Kliwon. Akhirnya Rizka pun dibawa ke rumah Pak Kliwon untuk diobati. "Assalamualaikum." Terlihat rumahnya Pak Kliwon itu masih tertutup dan sepi karena tidak ada jawaban dari dalam, sedangkan Rizka sudah sangat kesakitan. Zubir pun menggedor-gedor kembali pintu rumahnya Pak Kliwon. Seketika pintunya pun terbuka. Ternyata yang membukakan pintu adalah istrinya Pak Kliwon yang memakai baju kebaya. "Pak Kliwonnya ada bu?"
Ada, silakan masuk dulu. Mereka pun masuk ke dalam bersama dengan Rizka. Istrinya itu memanggilkan Pak Kliwon yang sedang ada di kebun belakang. Beberapa saat kemudian, Pak Kliwon datang menghampiri ke arah mereka dan Pak Kliwon terlihat terkejut saat melihat Rizka. Astagfirullah, kasihan sekali anakmu itu. Ucapnya seakan sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Kenapa Pak dengan anak saya? Tanya Zubir. Lalu Pak Kliwon pun duduk di antara mereka dengan istrinya yang membawakan minuman untuk tamunya. Ternyata Pak Kliwon melihat kalau di belakang tubuhnya Rizka itu diikuti oleh sosok genderuwo yang menyeramkan dengan mata yang merah menyala dan tubuhnya yang besar tinggi berbulu. Di belakang tubuh anakmu itu ada sosok genderuwo yang mengikutinya. Genderuwo? Tanya Zubir heran. Seketika tubuh Zubir dan Lastri merinding saat Pak Kliwon mengatakan hal tersebut. Iya, ada sosok genderuwo yang mengikutinya. Lalu Pak Kliwon memegangi dahinya Rizka dan membacakan doa-doa. Anakmu ini disantet. Astagfirullah, santet? Siapa yang melakukan itu, Pak? Yang jelas masih ada hubungan darah denganmu. Terus bagaimana ini, Pak? Anakku masih bisa disembuhkan kan, Pak? Tanpa menjawab pertanyaan dari Zubir, Pak Kliwon memerintahkan kepada Rizka untuk berbaring di kasur. Lalu Pak Kliwon melakukan doa-doa dan seketika saja matanya Rizka melotot dan tubuhnya kejang-kejang. Tiba-tiba Rizka berteriak dan tubuhnya memberontak. Kamu siapa? Ada urusan apa kamu dengan anak ini? Tanya Pak Kliwon kepada sosok yang ada di dalam tubuh Rizka. Karena ternyata Rizka tengah kerasukan sosok genderuwo tersebut. Suaranya yang keluar dari mulutnya Rizka itu sangat berat dan besar. Kamu jangan ikut campur. Aku akan bunuh anak ini. Kenapa kamu mau bunuh anak ini? Anak ini tidak bersalah. Dia harus mati. Keluar dari anak ini atau kamu akan saya bakar. Ancam Pak Kliwon. Tidak, saya tidak mau keluar. Saya sudah diutus oleh dukun untuk membunuh anak ini. Ucap sosok itu. Karena sosok genderuwo ini melawan, akhirnya Pak Kliwon pun tanpa ampun membacakan doa-doa untuk mengusir sosok genderuwo yang ada di dalam tubuhnya Rizka. Saat Pak Kliwon sedang merapalkan doanya, tiba-tiba saja Rizka kejang-kejang dan perutnya semakin membesar. Urat-urat yang ada di dalam perutnya itu semakin kelihatan. Di dalam perut yang membuncit itu seketika keluar cacing yang jumlahnya sangat banyak dan baunya sangat busuk. Zubir dan Lastri yang melihat hal itu langsung bergidik ngeri. Tidak hanya itu, matanya Rizka itu melotot dan hanya terlihat warna putihnya saja. Lehernya seperti tercekik karena lidahnya keluar. Melihat itu Lastri dan Zubir hanya bisa menangis kenapa saudaranya tega terhadap keluarganya Zubir. Sejak dulu keluarga Zubir selalu dihina dan dicaci maki. Namun saat Zubir sukses malah dibuat menderita seperti ini. Cacing yang keluar dari perutnya Rizka ini lalu dibersihkan oleh Lastri dengan menggunakan tisu yang sudah disediakan oleh Pak Kliwon. Rizka kejang-kejang. Tiba-tiba saja Rizka terbatuk-batuk dan yang keluar adalah darah serta bau dari dalam mulutnya. Sedangkan korengnya yang ada di sekujur tubuhnya itu memecah dan nananya sangat bau busuk sekali. Beberapa saat setelah Pak Kliwon membacakan doa-doanya, Rizka lunglai tak berdaya dan kemudian jatuh pingsan. Seketika saja perutnya Rizka yang tadi membuncit itu tiba-tiba kempes dengan sendirinya. Dan koreng yang ada di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Akhirnya sekitar 20 menit, Rizka pun tersadarkan diri. Setelah Rizka sadar, Pak Kliwon langsung memberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Kliwon lalu diberikan kepada Rizka. Minum dulu ini nak. Lalu Rizka meminum air putih itu hingga habis dan tubuhnya sudah normal kembali. Hanya saja bekas korengnya masih ada, namun itu bisa disembuhkan dengan salep. Singkat cerita, Dodi, salah satu kakaknya Zubir, semakin parah sakitnya sampai tidak bisa bicara, bahkan tubuhnya juga stroke. Dengan mata yang masih melotot dan perut yang membuncit, seperti ajalnya sudah mendekat saja. Karena saat dirawat di rumah sakit, bukannya semakin membaik malah semakin kritis.
istrinya Dodi pun datang ke rumah Zubir. Assalamualaikum. Ada apa Mbak kesini? Ucap Zubir ketika membuka pintu. Mbak mohon sama kamu ikut Mbak ke rumah sakit ya. Tidak mau, saya sudah tahu semuanya Mbak tentang kelakuan Mas Dodi yang jahat, ucap Zubir. Maka dari itu Zubir, Mas Dodi mau minta maaf sama kamu, ucap istri Mas Dodi. Akhirnya dengan bujukan Lastri, Zubir dan Lastri pun datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dodi. Terlihat Dodi sangat lemah sekali, tubuhnya terkapar. Lalu Zubir mendekati ke samping Dodi. Zubir berbisik kepada Dodi. Saya sudah maafkan kamu Mas. Maaf juga kalau aku ada salah sama Mas, ucap Zubir. Dan seketika saja tubuhnya Dodi mengejang dengan hebatnya. Setelah mendengar ucapan maaf dari Zubir, tiba-tiba saja Dodi mengembuskan napas terakhirnya. Namun Dodi meninggal dengan keadaan mata yang melotot dan perutnya yang masih membuncit. Tubuhnya pun seketika berbau busuk. Singkat cerita, setelah Dodi meninggal, istrinya menjadi stres karena semua hartanya perlahan mulai habis dan anak-anaknya menderita sakit. Itu semua tak lain adalah akibat dari perjanjian dengan sosok jin. Dodi kaya raya selama ini karena telah melakukan pesugihan dan telah membuat perjanjian dengan jin. Karena benci dengan Zubir, akibat saat itu Zubir bersikap tidak sopan kepada Dodi. Maka dari itu Dodi memutuskan untuk menumbalkan anaknya Zubir. Akan tetapi Doni anaknya Zubir malah sembuh dan tidak dijadikan tumbal. Dan akhirnya sosok jin yang melakukan perjanjian dengan Dodi murka dan akhirnya tumbal itu berbalik pada dirinya sendiri sebagai syarat perjanjian yang tidak sesuai. Saat Dodi sakit, Dodi menceritakan kejadiannya kepada adiknya yaitu Igun untuk membalaskan sakit hati kakaknya. Akhirnya Igun pun pergi ke dukun untuk mengirimkan santet kepada Rizka dan untuk membunuh Rizka dengan perlahan. Akan tetapi sekarang Rizka selamat dan sembuh. Malah sekarang Igunlah yang merasakan sakit. Sakit yang diderita oleh Rizka berupa koreng yang membusuk dan bernanah itu sekarang diderita oleh Igun. Sampai setiap malamnya Igun didatangi oleh sosok genderuwo di dalam kamarnya. Namun saat itu Igun dan istrinya tidak tahu tentang penyakit yang dialaminya. Yang mereka tahu itu hanyalah sakit koreng biasa. Suatu ketika Igun sedang berbaring di dalam kamar. Namun tiba-tiba ada sosok genderuwo yang datang ke dalam kamarnya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Igun. Sontak Igun yang ada di dalam kamar itu ketakutan. Dia pun jadi teriak-teriak sendiri hingga membuat istrinya itu mencoba menenangkan dirinya. Hingga tibalah waktu pada saat penyakitnya itu semakin parah. Akhirnya istrinya pun membawa Igun ke rumah sakit untuk periksa. Namun saat sesampainya di rumah sakit, Igun langsung diperiksa oleh dokter. Namun kata dokter, Igun tidak menderita sakit apapun. Namun Igun harus dirawat di rumah sakit tersebut. Koreng yang menjalar di sekujur tubuhnya itu semakin parah, bahkan nanahnya pun semakin membusuk. Baunya sangat busuk sekali, membuat istrinya saja tidak mau menunggui suaminya di dalam ruangan rumah sakit itu. Istrinya lebih memilih nunggu di luar. Singkat cerita, usahanya Zubir ini malah semakin berkembang dan maju. Bahkan sekarang Zubir sudah memiliki beberapa cabang toko di berbagai kotanya. Sedangkan usahanya Igun yaitu usaha rental yang sudah dibangunnya selama 5 tahun itu terhenti dan sekarang Igun bangkrut. Istrinya bingung untuk membayar biaya rumah sakit karena uang simpanannya itu juga mulai menipis dan habis. Akhirnya istrinya itu dengan terpaksa pergi ke rumahnya Zubir untuk meminjam uang untuk biaya pengobatannya. Assalamualaikum, ucap via istri Igun. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak datang ke sini? Mbak mau minta tolong sama kamu Zubir. Mbak mau pinjam uang untuk biaya rumah sakitnya Mas Igun. Maaf Mbak, saya tidak bisa bantu, ucap Zubir. Namun tiba-tiba saja Lastri datang menghampiri mereka. Mas, kamu gak boleh begitu. Kita harus bantu orang yang sedang kesusahan. Ya sudah, karena ini permintaan istriku, maka aku akan kasih uang untuk biaya rumah sakit Mas Igun. Terima kasih ya Zubir, Lastri, ucap Via. Lalu Zubir pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Ini Mbak uangnya, Mbak tidak usah kembalikan, aku ikhlas kasihnya,
ucap Zubir dengan wajah yang ketus sembari memberikan uang itu kepada Via. Namun saat Via kembali lagi ke rumah sakit, ternyata Igun telah tiada. Saat jenazahnya Igun akan dimandikan, seluruh tubuhnya membusuk dipenuhi dengan koreng dan nanah. Bahkan saat mau dikafani, tubuhnya Igun itu selalu mengeluarkan cairan nanah terus-menerus. Sehingga Ustadz yang mengkafani Igun itu rasanya ingin menyerah karena sudah sekitar 5 kali ganti kain kafan, akan tetapi nanahnya masih tetap saja mengalir. Saat itu Zubir dan Lastri datang ke rumah Igun untuk melayat, dan saat mengganti kain kafan itu, Pak Ustadz merasakan ada kejanggalan dalam diri jenazahnya Igun ini. Sebagai orang pintar, Pak Ustadz mencoba menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sudah diterawang oleh Pak Ustadz, ternyata sosok Igun ini ingin meminta maaf kepada Zubir dan keluarganya, namun tidak tersampaikan, makanya jenazahnya susah untuk dikafani. Maaf Pak Zubir, Bu Lastri, sepertinya Igun ingin meminta maaf kepada kalian, namun hanya saja dia tidak sempat menyampaikan hal itu. Maka dari itu, apakah Pak Zubir dan Bu Lastri mau memaafkan jenazahnya Pak Igun? Ucap Pak Ustadz. Saya sudah memaafkan dia Pak, saya sudah ikhlas, ucap Zubir. Kalau Bu Lastri bagaimana? Tanya Pak Ustadz. Saya juga sudah memaafkan beliau Pak, ucap Lastri. Alhamdulillah, ucap Pak Ustadz. Setelah pernyataan maaf itu dilontarkan oleh Zubir dan Lastri, Pak Ustadz pun mulai memakaikan kain kafan kembali kepada jenazahnya Igun ini. Bismillah. Dan tiba-tiba saja kain kafan yang dipakaikan itu dengan mudahnya terpakai. Bahkan koreng yang ada di sekujur tubuhnya dan nanah yang sedari tadi mengalir itu menghilang seketika. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Ternyata rumah Zubir dan Lastri ini masih diteror oleh sosok genderuwo yang saat itu mengikuti anaknya yaitu Rizka. Setiap malamnya, Rizka sering teriak-teriak sendirian di dalam kamarnya dan menangis histeris. Seketika Zubir dan Lastri pun terkejut, mereka berlari menuju ke kamar Rizka. Ada apa, Nduk? Aku takut, Bu, itu ada genderuwo. Rizka pun kemudian dipeluk oleh Lastri dengan eratnya. Namun hanya Rizka saja yang dapat melihat sosok genderuwo itu. Namun sosok genderuwo itu menampakkan wujudnya hanya sesaat lalu menghilang. Begitupun setiap malam hari, Rizka selalu saja berteriak karena melihat ada sosok genderuwo yang menampakkan wujudnya pada Rizka. Karena merasa kasihan melihat Rizka setiap harinya harus ketakutan, akhirnya Zubir membawa Rizka kembali ke Pak Kliwon. Assalamualaikum Pak Kliwon. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ucap Pak Kliwon. Pak Kliwon terkejut saat melihat Rizka karena di belakang Rizka itu masih ada sosok genderuwo yang mengikuti dirinya. Ayo masuk dulu. Zubir, Lastri dan Rizka pun duduk di dalam ruang tamu. Mereka pun saling berhadapan dengan Pak Kliwon. Kata Pak Kliwon, Rizka ini telah memiliki kelebihan akibat dari santet yang dikirim oleh Igun, yakni Rizka menjadi bisa melihat sosok makhluk gaib. Namun karena anak sekecil Rizka itu tidak siap untuk melihat sosok seperti itu, akhirnya Rizka pun ditutup mata batinnya oleh Pak Kliwon. Anakmu ini memiliki kelebihan bisa melihat sosok tak kasat mata akibat ulah santet yang pernah dikirim ke tubuhnya, sehingga mata batinnya pun terbuka, ucap Pak Kliwon. Tapi kasihan Pak, dia masih kecil, setiap hari Rizka jadi ketakutan. Kalau begitu akan saya tutup mata batinnya agar tidak bisa melihat sosok tak kasat mata itu lagi, kata Pak Kliwon. Lalu Pak Kliwon membacakan doa dengan memegangi punggungnya Rizka. Hingga setelah selesai membacakan doa, Pak Kliwon memberikan air putih untuk Rizka. Air putih itu sudah didoakan oleh Pak Kliwon. Hingga setelah kejadian itu, sekarang Rizka sudah normal kembali dan tidak melihat sosok tak kasat mata lagi. Sekarang Sigit, Yasin, beserta istrinya itu menjalin hubungan erat dengan Zubir. Sedangkan istrinya Dodi itu menjadi stres, bahkan anaknya satu persatu itu sakit dan meninggal dunia. Istrinya Igun sekarang bertaubat dan berhijab, serta berbuat baik kepada keluarga Zubir. Dan sekarang tidak ada lagi orang yang menghina Zubir dan Lastri.
Dan soal harta warisan itu, akhirnya semua dikumpulkan menjadi satu dan pada akhirnya semua harta warisan orang tuanya telah disepakati untuk diberikan sebagian kepada anak yatim, panti jompo, panti asuhan, dan sebagian uangnya lagi dibuatkan masjid. Meskipun telah dihina dan disakiti, namun Zubir dan keluarganya itu masih bisa memaafkan semua orang yang telah menyakitinya. Karena memang Zubir dan Lasri ini orangnya sangat baik dan tulus. Itulah yang menjadikan hasil dari buah kesabarannya menjadi kesuksesan. Hingga pada setiap harinya, Zubir dan istrinya itu selalu mendoakan Dodi dan Igun. Bahkan seminggu sekali Zubir beserta dengan kakak-kakaknya yang lain itu berziarah mengunjungi makam untuk mendoakan. Jenazah Dodi dan Igun itu dimakamkan di pemakaman keluarga yang sudah disiapkan. Mereka dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Maka dari itu, sesama saudara bahkan sesama orang lain jangan menghina dan jangan saling menyakiti. Apalagi karena keserakahan dan dendam membuat orang lain atau bahkan dirinya sendiri menderita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.